Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat materi atau kursus di website sekolahpenggerak.com. Namun materi yang akan kita buat kali ini adalah materi dengan fitur quiz. Jadi setiap materi yang tampil nanti ada quiz untuk mengukur sejauh mana pengguna atau peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan. Silakan kita mulai dengan cara mengklik panel merah ini, nomor 2 administrasi guru, kemudian kita klik tombol nomor 5 yaitu membuat materi. Nah, sebelumnya kita tampilkan materi yang sudah pernah kita buat. Nah, di sini akan ditampilkan dengan cara mengklik tombol tampilkan materi. Dan untuk membuat materi baru kita klik tombol plus materi. Judul materi misalkan adalah materi sederhana dengan 2 konten dan kuis, seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk deskripsinya boleh di copy paste dan nanti bisa ditambahkan dengan kalimat lainnya, misalkan hanya untuk sekedar latihan, misalkan seperti itu. Nah, teksnya itu bisa Bapak Ibu tulis, tapi saya coba gunakan yang sudah ada aja. Untuk URL-nya saya kosongkan. Targetnya adalah misalkan untuk latihan ini saya pilih guru. Kalau Bapak Ibu membuat materi pelajaran nanti bisa pilih siswa. Nah, saya pilih guru. Untuk kategorinya saya pilih riset dan teknologi. Levelnya saya pilih umum. Prioritasnya saya pilih diwajibkan. Kemudian saya klik save. Nah, setelah saya save, di sini langsung muncul judul materinya dan ini spesifikasinya, dan pada awalnya tombol aktifnya itu disable, tidak aktif. Ini menandakan bahwa materi ini belum bisa tampil karena memang kontennya belum kita buat. Nah, untuk membuat konten dari materi ini kita bisa klik tombol konten di bagian bawah ini, yang seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa setiap sebuah materi ini atau sebuah kursus dapat memiliki beberapa konten dan minimal harus ada 1 konten. Nah, kita akan buat konten yang pertama. Misalkan di sini kita tulis saya tulis saja gini ya, judul konten pertama misalkan. Kalau misalkan untuk mata pelajaran matematika saya tulis saja lagi misalkan penjumlahan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nomor urutnya untuk konten yang pertama berarti kita pilih angka 1, dan untuk durasinya boleh disetting 0, berarti ketika konten ini dibuka maka siswa bisa langsung mengakses kuisnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mengasih waktu biar siswa belajar dan menyimak materi terlebih dahulu atau konten yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu bisa menyesuaikannya. Nah, di sini saya akan coba kasih 1 menit saja. Dan kemudian KKM-nya saya pilih misalkan 3. Berarti ada 3 kuis yang harus dijawab dengan benar agar siswa bisa lulus atau tuntas untuk 1 konten pertama ini. Jadi nanti ketuntasannya itu ini untuk per konten, bukan untuk seluruh materi. Nah, misalkan saya tulis materi mengenai penjumlahan misalkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita klik tombol save. Nah, materinya sudah tampil di konten. Nah, jadi sangat sederhana sekali ya Bapak Ibu ya. Tadi saya buatnya hanya contoh. Nanti kalau mau diedit tinggal diklik tombol biru edit ini, Bapak Ibu bisa tambahkan gambar, video, tabel dan lain sebagainya. Dan ini bisa Bapak Ibu copy paste dari Microsoft Word, dari website dan lain sebagainya. Nanti tinggal Bapak Ibu lakukan format, save and sound. Nah, selanjutnya untuk konten pertama ini, karena tadi sudah kita tentukan KKM-nya adalah 3, maka saya minimal harus membuat kuisnya sebanyak 3. Saya klik tambah kuis, misalkan berapa hasil dari 5 ditambah 3. Nah, misalkan seperti itu. Ini yang sederhana saja Bapak Ibu. Nah, di sini adalah pertanyaannya. Asalnya tinggal kita pilih buatkan opsinya atau pilihan jawabannya. Misalkan saya jawab 8.
Nah, nilai opsinya karena ini adalah jawaban yang benar, 5 ditambah 3 adalah 8, maka nilai opsinya saya kasih nilai 1. Kemudian saya klik save. Nah, otomatis warnanya biru nih Bapak Ibu, pilihan yang pertama. Nah, pilihan kedua sebagai pengecoh saya isi 10 misalkan, dan opsinya biarkan, nilai opsinya biarkan 0. Kita save. Nah, dia opsi yang salah warnanya merah. Kita buat beberapa opsi lainnya, misalkan 6, dan ini kita klik save. Nah, seperti ini. Saya buat 3 saja dulu Bapak Ibu. Nah, nanti ketika ditampilkan di peserta atau di siswa, ini akan diacak Bapak Ibu, baik urutan soalnya dan urutan opsi jawabannya. Jadi seperti itu. Oke, kita sudah punya satu soal, sedangkan tadi untuk spesifikasi kuis kontennya itu adalah ada 3 kuis yang harus dituntaskan supaya bisa beralih ke konten kedua. Dan ini adalah konten pertama. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita tambahkan kuis selanjutnya. Berapa hasil dari 25 ditambah 75, misalkan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita klik, kita save. Nah, ini adalah soal nomor di atasnya Bapak Ibu ya. Jadi urutannya memang untuk mempermudah Bapak Ibu, setelah diklik tombol kuis baru, kuis itu nggak ada tidak muncul di bawah, tapi melainkan di atas. Karena kalau di bawah nanti Bapak Ibu harus scroll terus ke bawah, itu agak memakan waktu. Jadi setiap kuis baru akan muncul di urutan atas. Dan nomor 1, 2 ini hanya sebagai indikator saja, karena nanti pada kenyataannya ketika soal ditampilkan ke siswa itu akan diacak, akan di random. Nah, ini akan saya buat opsi jawabannya, dan ini tidak harus di opsi pertama Bapak Ibu. Untuk jawaban yang benarnya, misalkan saya jawab 1000. Nah, ini saya jawab save. Nah, ini merah. Kemudian jawaban benarnya adalah 100. Saya kasih nilai 1. Dan kemudian saya klik save. Nah, kemudian saya tambah lagi pengecohnya. Kemudian misalkan 10. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, otomatis dia akan disorting Bapak Ibu, ada di bagian atas. Saya tambah lagi kuisnya, misalkan berapa hasil 10 ditambah 20. Ya, seperti itu. Saya save. Saya tambah opsi. Berarti ini jawabannya 30. Saya kasih nilai 1. Save. Tambah opsi. Pengecohnya kita jawab, ya kita klik. Kasih misalkan 25, misalkan seperti itu. Kita klik save. Nah, berarti untuk konten yang pertama dengan judul kontennya adalah penjumlahan. Nah, terus ini isi materinya adalah materi mengenai penjumlahan dan nanti bla 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 bla, bisa Bapak Ibu edit. Kemudian kita sudah buat kuis ada sebanyak 3. Nah, sekarang kita coba buat konten yang kedua. Ya, kita klik konten kedua, kita kasih judulnya misalkan ya, kita judul konten ini kita copy dari sini aja nih, kita ambil, kita edit kedua, kita ganti jadi pengurangan. Nomor urutnya jangan lupa Bapak Ibu, yang tadi sudah kita pilih nomor 1, sekarang kita pilih nomor 2. Durasi minimalnya kita kasih 1 lagi, itu kemudian tanpa KKM nya kita ganti menjadi 2 saja, karena kita akan buat soalnya 2. Kalau tadi 3, sekarang hanya 2. Ini kita tuliskan materi tentang pengurangan misalkan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita klik save. Nah, ini adalah konten pertama. Nah, kita scroll. Nah, ini agak scroll ke bawah. Nah, ini ada konten kedua. Kita tambahkan kuis Bapak Ibu. Oke. Berapa hasil 80 diambil 20, misalkan seperti Bapak Ibu. Kita klik save. Nah, ini opsinya kita kasih, yaitu jawabannya 60, kita kasih poin 1, kemudian kita save. Nah, kita tambahkan lagi opsi pengecohnya misalkan 50, kemudian kita tambah lagi opsinya misalkan 40. Nah, kalau sudah, kita tambahkan lagi, karena tadi di sini kita kasih nilai ketuntasannya 2, berarti kita tambahkan kuis di sini. Judulnya berapa hasil, misalkan 50 dikurangi 50.
Oke, kita klik save. Nah, sini ada opsinya, kita jawab jawaban benarnya adalah 0, nilainya 1. Dan kemudian opsi keduanya adalah 1 dan nilainya 0. Nah, kemudian kita tambahkan 10 misalkan. Nah, ini sebagai pengecoh. Nah, berarti kita sudah selesai Bapak Ibu. Nanti akan tampilnya ketika diakses, maka materi tersebut akan memiliki dua konten, yaitu konten pertama yaitu tentang penjumlahan, dan konten kedua adalah tentang pengurangan. Nah, konten kedua ini tidak akan bisa diakses Bapak Ibu sebelum konten pertamanya ini sudah dibuka dengan durasi waktunya, yaitu durasi waktunya adalah selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit peserta akan mengerjakan kuis, dan kuisnya itu harus benar 3-3-nya. Jadi ini nilai poinnya 1, 1, 1, totalnya 3, yang merupakan KKM yang ada di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu merubah, boleh diturunin 2. Jadi minimal orang tersebut menjawab 2 jawaban benar dari 3, maka itu dianggap tuntas. Nah, tapi kalau ingin jawabannya benar semua, harus benar semua, Bapak Ibu bisa klik poin nomor 3 seperti ini. Jadi harus jawabannya benar semua baru dinyatakan tuntas. Nah, baik Bapak Ibu, nanti kita akan bahas bagaimana tampilannya di tampilan peserta atau siswa yang akan mengakses materi ini. Namun sebelumnya, agar materi ini dapat diakses oleh siswa atau oleh peserta, maka jangan lupa tombol aktifnya diklik supaya muncul centang biru seperti ini. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.